Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang 10 keutamaan sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Sholat tahajud adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah beliau tinggalkan selama hidupnya. Maka apa saja keutamaan sholat tahajud, simak terus videonya sampai habis. Keutamaan yang pertama yaitu bagi orang yang sering melaksanakan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu ke makom yang terpuji. Bagi orang yang sering melaksanakan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang terpuji di dunia maupun di akhirat. Kemuliaan yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Kemudian keutamaan yang kedua adalah akan dimudahkan urusannya. Di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 80 dari surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ini adalah rangkaian dari ayat-ayat tahajud, yaitu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Maksudnya adalah ketika kita memasuki suatu urusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, maka urusan-urusan tersebut akan menjadi mudah atas izin Allah. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu akan diberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Maksudnya adalah tatkala kita menemui masalah dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan benar. Mungkin tidak serta-merta masalah itu akan segera selesai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, menunjukkan kita bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Karena nilai kualitas diri kita salah satunya adalah ditentukan, dilihat bagaimana cara kita menghadapi masalah. Masalah-masalah itulah yang akan mendewasakan kita, membuat kita menjadi orang yang kuat, orang yang tegar. Dan bagi orang yang sering sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukinya bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Kemudian keutamaan yang keempat adalah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, tanpa perantara. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah untukku kekuatan dari sisimu yang dapat menolongku. Bagi orang yang sering melaksanakan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya secara langsung, bahkan sultanan nasira, tanpa perantara. Kemudian keutamaan yang kelima adalah bahwa sholat tahajud adalah sholat sunat yang paling utama setelah sholat fardu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, afdhalus sholati ba'dal fardhah qiyamul lail. Salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salat qiyamul lail, salat tahajud. Artinya teman-teman sekalian, kita harus menyempurnakan terlebih dahulu yang wajib, salat 5 waktu secara sempurna, kemudian kita menambah dengan ibadah nafilah, ibadah tambahan, yaitu sholat malam ini, sholat qiyamul lail. Jangan sampai kita semangat untuk melaksanakan sholat malam, akan tetapi sholat wajib kita yang 5 waktu itu masih bolong-bolong, masih keteteran. Maka yang perlu dilakukan adalah sempurnakan yang wajib terlebih dahulu, sebelum kita menjadikan sholat malam ini adalah amalan yang utama buat kita. Maka sempurnakanlah terlebih dahulu sholat yang wajib. Kemudian keutamaan yang keenam adalah orang yang sering melaksanakan sholat tahajud, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wibawa dan kemuliaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim,
disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya, ada pada qiyamul lailnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wibawa, kemuliaan, karisma, orang yang punya aura positif tatkala dia membiasakan diri untuk salat malam. Ini berhubungan dengan poin yang pertama tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makom yang terpuji, kedudukan yang terpuji di antara makhluk-makhluknya ketika seorang hamba ini senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan salat qiyamul lail, salat tahajud. Maka biasakan oleh kita teman-teman sekalian untuk senantiasa melaksanakan salat tahajud. Orang yang sering melaksanakan salat tahajud akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan dunia pun dia akan disegani oleh orang, akan dihormati oleh orang. Allah menjadikan mereka tunduk kepada para ahli tahajud. Kemudian keutamaan yang ketujuh bagi orang yang sering melaksanakan salat tahajud adalah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqul man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa a'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Maka tatkala kita bangun sholat tahajud, sholat malam di sepertiga malam yang terakhir, itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk dikabulkan doa tersebut sangat besar. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu-waktu tersebut, insyaallah. Kemudian keutamaan yang ke-8, sholat tahajud ini adalah kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at manhatun 'anil itsm." Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan salat tahajud itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at, dan salat tahajud itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mencegah kita dari perbuatan dosa. Salat tahajud adalah salat yang biasa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Maka orang yang sering melaksanakan salat tahajud, insyaallah dia menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat tahajud adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bangga tatkala kita punya hubungan yang dekat dengan para pejabat-pejabat negara. Maka bagaimana kalau kita dekat dengan penguasa seluruh langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka jalan supaya kita menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita sering-sering melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Dan keutamaan yang ke-9 teman-teman sekalian, yaitu sholat tahajud akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan akan mencegah kita dari perbuatan dosa. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi di poin yang ke-8, yaitu alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at manhatun 'anil itsm. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at, salat tahajud dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, manhatun 'anil itsm, dan mencegah kita dari perbuatan dosa. Orang yang sering melaksanakan salat tahajud, insyaallah hatinya lebih bersih, jiwanya lebih bersih karena diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia lebih bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa.
Kemudian keutamaan yang ke-10 yang terakhir teman-teman sekalian, yaitu dengan kita melaksanakan sholat tahajud maka kita akan mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang hadis ini hadis sahih, yaitu afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afshus salam, sebarluaskanlah salam, wa atimut ta'am, dan berikanlah makan, wa silul arham, dan sambunglah tali silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan laksanakan salat di waktu manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Salah satu dari 4 amalan supaya kita dapat memasuki surga dengan selamat adalah dengan kita melaksanakan sholat di waktu manusia sedang tidur, yaitu di malam hari, di mana kebanyakan manusia sedang tidur lelap di malam hari, tapi kita merelakan diri untuk bangun di malam hari tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amalan tersebut kita insya Allah akan dimudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, insya Allah. Demikian video kali ini tentang keutamaan salat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita untuk dapat melaksanakannya, dapat mengamalkannya, sehingga tatkala kita membiasakan diri untuk salat tahajud di malam hari, kita akan tercatat sebagai hamba-hambanya Allah yang soleh insyaallah, dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah tadi disebutkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya untuk mendukung channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.